Bugün yigitlarim yaxshi harakat qildi. Maydonda deyarli Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Peringatan keras Sintayong jelang adu mekanik dengan Uzbekistan malam ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak ciut nyali jelang duel timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa malam ini. Dalam pertandingan nanti, Uzbekistan jelas lebih diunggulkan ketimbang Indonesia. Uzbekistan merupakan 3 kali semifinalis turnamen ini sekaligus tim juara Piala Asia U23 2018. Tidak hanya itu, pada ajang kali ini Uzbekistan U23 mencatatkan hasil impresif, juara grup D dan total mencetak 12 gol serta tidak kebobolan hingga perempat final. Kendati Uzbekistan memiliki rapor mentereng, Sintayong tidak siut nyali. Garuda Muda dinilai mempunyai persiapan yang bagus dan siap menantang Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Namun, STY juga tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Uzbekistan yang merupakan salah satu kandidat juara Piala Asia U23 2024. Ini jadi semifinal yang tidak mudah, tapi sejauh ini kami dalam bentuk yang baik. Kami memiliki persiapan yang baik. Saya ingin menunjukkan penampilan yang bagus dengan mendapatkan hasil yang bagus. Dalam pertandingan perempat final Uzbekistan versus Arab Saudi, saya melihat langsung pertandingan itu. Uzbekistan tim yang sangat-sangat bagus. Seluruh faktor mendukung mereka. Mereka tim yang sangat stabil, terorganisasi, dan sangat disiplin. Jelas Sintayong. Faktor lain yang membuat Sintayong yakin bisa memberikan perlawanan kepada Uzbekistan adalah kepercayaan diri pemain yang meningkat usai mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Sementara itu, bintang tim nasional Indonesia Witan Sulaiman menegaskan Garuda Muda bakal tampil menggila saat melawan Uzbekistan nanti, sebab ia tahu timnas Indonesia U23 perlu berjuang lebih keras agar bisa menang dan lolos ke final turnamen tersebut. Witan mengatakan timnas Indonesia U23 terus melakukan persiapan sebaik mungkin untuk laga melawan Uzbekistan. Hal itu karena skuad Garuda Muda akan bersua lawan yang punya kualitas dan tidak mudah dikalahkan. Nanti akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami menghadapi lawan yang bagus. Semua pemain dalam ritme dan kondisi yang bagus. Kami akan berjuang lebih keras dibanding laga sebelumnya, ujar Witan Sulaiman. Jika berhasil menang atas Uzbekistan, timnas Indonesia U23 dipastikan akan lolos ke babak final dan berhak tampil dalam Olimpiade Paris 2024. Tentunya itu akan menjadi prestasi membanggakan untuk tim asuhan Sintayong. Ribuan supporter timnas Indonesia U23 akan padati Abdullah bin Khalifa Stadium. Pelatih Uzbekistan anggap bukan ancaman. Pelatih timnas Uzbekistan U23 yakni Timur Kavadze mengaku bahwa timnya tak akan takut dengan tekanan dari supporter timnas Indonesia U23. Tim berjuluk Serigala Putih Muda itu akan menghadapi tantangan yang cukup sulit pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada babak 4 besar, Uzbekistan akan bertanding melawan timnas Indonesia U23. Jelang pertandingan tersebut, tim asal Asia Tengah itu tak hanya harus berhadapan dengan anak asuh Sintayong saja. Mereka juga akan berhadapan dengan ribuan supporter Garuda Muda yang akan memadati stadion. Seperti diketahui, Indonesia memiliki supporter yang sangat Spartan. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya penonton yang hadir ke stadion kala Garuda Muda bertanding di ajang kelompok usia ini. Sejauh ini, laga antara Indonesia melawan Korea Selatan adalah duel yang paling banyak dihadiri supporter tim Merah Putih. Tercatat sebanyak 9.000 lebih penonton yang memadati Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis lalu. Dengan keberhasilan Rizky Ridho dan kawan-kawan yang menembus partai semifinal, kemungkinan besar para penonton akan semakin banyak yang hadir di stadion. Jumlah supporter yang membludak ini membuat timnas Indonesia U23 disebut seperti bermain di kandang sendiri. Padahal turnamen Piala Asia U23 2024 ini berlangsung di Qatar. Di sisi lain, ribuan supporter ini juga akan berguna untuk memberikan tekanan kepada lawan. Sayangnya kehadiran supporter Merah Putih dianggap bukan sebagai ancaman. Hal itu diungkapkan oleh pelatih timnas Uzbekistan U23 yakni Timur Kavadze. Kavadze mengatakan bahwa anak asuhnya sudah terbiasa bermain di hadapan ribuan supporter. Jadi hal seperti itu bukanlah masalah besar untuk timnya. Pelatih berusia 46 tahun tersebut juga mengatakan bahwa supporter bukan faktor kemenangan. Terbukti mereka sudah pernah berhadapan dengan Indonesia di ajang Asian Games 2022 yang berlangsung pada 2023 lalu. Saat itu banyak pendukung Merah Putih yang hadir di stadion untuk mendukung anak asuh Indra Syafri.
namun kemenangan justru diraih oleh Serigala Putih Muda. Jadi itu sama sekali tidak memberikan tekanan kepada kita, dan kita juga pernah bermain di hadapan ribuan fans. Kita juga pernah menghadapi Indonesia di Asian Games 2022 di hadapan ribuan supporter Indonesia, sama seperti pertandingan nanti, ujar Timur Kapadze dalam konferensi pers jelang laga. Pemain Uzbekistan U23 ini wajib diwaspadai timnas Indonesia U23, pernah jegal Kylian Mbappe. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 bakal berhadapan dengan Uzbekistan U23 di Piala Asia U23. Pemain timnas Indonesia U23 harus mewaspadai bek-bek tangguh dari Uzbekistan U23, sebab mereka sudah terbiasa berhadapan dengan pemain-pemain Eropa seperti Kylian Mbappe. Jelang duel itu, sejumlah pemain Uzbekistan U23 jadi sorotan. Salah satunya ada nama Abdul Qadir Kusanov. Bek berusia 20 tahun ini diketahui membela klub raksasa yang bermain di Liga Utama Prancis, yakni RC Lens. Sosok Abdul Qadir Kusanov punya pengalaman segudang karena biasa berhadapan dengan para pemain top dunia yang juga berkarir bersama klub Prancis. Salah satunya ada Kylian Mbappe yang kini masih membela Paris Saint-Germain. Dengan bakat gemilangnya, Abdul Qadir Kusanov pun punya harga pasaran selangit. Dilansir dari data Transfermarkt, bek dengan tinggi 186 cm itu punya nilai pasaran 34,76 miliar. Abdul Qadir Kusanov pun cukup banyak dipercaya bermain pada musim ini bersama RC Lens. Ia tercatat sudah mentas di 9 laga pada pentas Liga Prancis 2023-2024. Kemudian Abdul Qadir Kusanov juga turut dimainkan RC Lens dalam ajang Liga Champions hingga Liga Eropa 2023-2024. Dia sama-sama tercatat tampil di 2 pertandingan dalam 2 ajang itu. Tak ayal, Abdul Qadir Kusanov jadi andalan di timnas Uzbekistan, baik senior ataupun level usia lainnya. Di level timnas Uzbekistan senior sendiri, dia sudah mencatatkan 12 caps, sementara pada level timnas Indonesia U23, dia memiliki 5 caps. Dengan kondisi tersebut, sosok Abdul Qadir Kusanov perlu diwaspadai para pemain timnas Indonesia U23. Dia bisa jadi batu sandungan skuad Garuda Muda dalam merebut tiket final Piala Asia U23 2024 dan Olimpiade Paris 2024. Pelatih Jepang sampai terkejut dengan taktik jenius Shin Tae-yong saat libas Korea Selatan. Go Oiwa yang kini menangani timnas Jepang U23 mengaku terheran-heran melihat timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya, Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23, dan timnas Indonesia justru dengan gigihnya menang dari Korea Selatan. Seperti diketahui, timnas Indonesia menuai sorotan publik dunia usai melangkah ke semifinal Piala Asia U23 dengan cara heroik, yakni menyingkirkan tim jagoan yaitu Korea Selatan. Padahal pasukan Shin Tae-yong awalnya sempat tidak diunggulkan, bahkan sebelum turnamen Piala Asia U23 mulai bergulir pada bulan ini. Ramalan banyak orang itu hampir saja terbukti ketika Garuda Muda tumbang di tangan Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Asia U23. Menanggapi kekalahan itu, Shin Tae-yong sempat mengatakan jika pemain timnas Indonesia terpukul dengan kekalahan tersebut. Akan tetapi di laga-laga selanjutnya, timnas Indonesia U23 tampil menggila dengan menumbangkan tim favorit juara yakni Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Di babak penyisihan grup A Piala Asia U23, Garuda Muda berhasil menghempaskan Australia dan Yordania sekaligus lolos ke perempat final. Di sana mereka telah ditunggu juara Piala Asia U23 2020 yakni Korea Selatan yang sebelumnya punya rekor 4 kali lolos ke semifinal dari 5 edisi turnamen terakhir. Meski berhadapan dengan lawan yang kuat, nyatanya pasukan Shin Tae-yong tidak gentar sampai akhirnya menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan membuat kontestan Piala Asia lainnya tidak menyangka, tak terkecuali dari pelatih Jepang Go Oiwa. Go Oiwa cukup keheranan Korea Selatan bisa kalah dari timnas Indonesia, padahal Jepang sebelumnya dikalahkan skuad Hwang Sun-hong di fase grup. Saat itu Jepang kalah 0-1 dari Korea Selatan di laga penentuan juara grup B Piala Asia U23. Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya bahkan tak mengira Indonesia bisa menang dari Korea, tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan, ujar Go Oiwa. Di sisi lain, pelatih 51 tahun itu juga memuji kecerdikan Shin Tae-yong dalam meramu formasi timnas Indonesia U23 hingga bisa mengalahkan Korea Selatan. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Itu jenius sekali, puji Go Oiwa kepada Shin Tae-yong.
Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.